Ini adalah IHSG 3 saham edisi Februari minggu kedua. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di Steady Channel. Dan kita masuk ke segmen IHSG dan 3 saham. Buat kalian yang belum tahu, adalah segmen membahas kondisi IHSG dan juga saham-saham yang kira-kira bisa dijadikan referensi untuk tradingkan selama 1 minggu ke depan. Tapi sebelum gue mulai, gue mau ingetin buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue di aplikasi Discord. Linknya ada di description di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut buat join dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Gue gak pernah punya grup lain selain di Discord. Jadi kalau misalnya ada mengatasnamakan gue di platform lain seperti Telegram, Facebook, dan juga Instagram, menawarkan investasi dalam bentuk apapun, harap hati-hati karena itu adalah penipuan. Jadi kalau misalnya mereka suruh transfer dengan iming-iming return yang besar, jangan sampai kalian transfer karena nanti kalian bisa tertipu, teman-teman ya. Nah, teman-teman, berbicara tentang kondisi IHSG hari ini, IHSG ditutup di level 6.797-an, teman-teman ya, dan itu artinya sentimen positif atau bullish sentimen dari IHSG itu masih jalan. Memang beberapa hari ke belakang itu yang minggu lalu ya, hari-hari terakhir penutupan itu memang agak terkoreksi sedikit, tapi koreksi juga masih termasuk sehat. Oleh karena itu nanti kita lihat apakah di minggu ini IHSG bisa berhasil menembus 6.800 ya kembali, dan juga dia bisa menuju ke 7.000 tentunya. Dan juga bagaimana saham-saham yang bisa direferensikan serta saham-saham yang sudah kalian request. Seperti biasa gue akan bahas semuanya di dalam monitor supaya bisa lebih jelas dan lebih berinteraksi dengan chart. So, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita ke monitor, teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di monitor dan hari ini kita akan masuk ke segmen IHSG dan 3 saham. Oleh karena itu gue menggunakan charting tools dari tradingview.com. Ini adalah charting tools yang gue gunakan untuk menganalisa saham dan juga kripto secara teknikal, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya buat kalian nih yang trading saham ataupun kripto tapi belum punya charting tools, kalian bisa tes atau coba si tradingview.com ini. Kalian tinggal ke websitenya di id.tradingview.com, terus kemudian kalian tinggal sign up aja secara gratis free ya. Kemudian setelah sudah daftar, kalian bisa langsung ke bagian chartnya, kemudian kalian bisa langsung menikmati fitur-fitur yang luar biasa dari TradingView ya. Tapi kalau misalnya kalian tuh seorang trader yang butuh indikator lebih banyak, kemudian kalian juga butuh backtest yang lebih detail intraday seperti ini, kalian bisa coba yang pro-nya. Caranya gampang banget, kalian tinggal klik aja link yang ada di description di bawah. Kemudian kalian tinggal ikutin aja stepnya, kemudian kalian pilih kalian mau ikut pro yang mana, apa yang pro plus atau yang premium, teman-teman ya. Kalau misalnya kalian butuh data yang lebih panjang, kalian bisa coba yang premiumnya tuh ya. Memang berbayar, cuman percaya sama gue itu sangat worth it untuk dicobain. Jadi langsung aja kalian tinggal klik aja link yang ada di bawah. Nah, hari ini kita akan bahas tentang IHSG, tentunya tentang saham ya. Gue akan bahas dari IHSG. Di depan kalian ini sudah ada chart dari indeks kita IHSG ya. Di chart daily-nya ya, di hari Jumat kemarin, sorry teman-teman ya, di awal video tadi gue bilang di 6.700-an, ternyata di update belum close ternyata marketnya. Setelah close ternyata di 6.815. Itu menjadi tambah lebih bagus lagi. Kenapa? Berarti IHSG sudah bertahan di atas 6.800, yang mana itu sekarang menjadi area support minornya dia ya. Dan semoga nanti hari Senin dia langsung bisa ke atas ya, teman. Kalau misalnya kita lihat juga dari candle penutupannya di daily-nya, dia penutupannya tuh seperti gravestone doji seperti ini yang cenderung tendensinya tuh untuk bullish ya ke atas. Jadi kalian tinggal lihat aja hari Senin nanti kalau misalnya dia bisa close di atas high-nya si doji-nya itu, yaitu di 6.826, dia bisa break ke atas, maka kemungkinan dia bisa akan jalan terus atau menuju ke daerah 7.038 gitu ya. Dari RSI-nya juga dia masih berada di jalur buyer, teman-teman, di jalur bullish kuatnya ya. Dan target kita juga masih di 7.038, itu masih efektif. Dia tidak kembali false break lagi ke bawah ke area konsolidasinya. Berarti IHSG itu masih akan impulsif, teman-teman, karena dia sudah break, jelas-jelas break ke dari area konsolidasinya dia gitu ya. Dan kemudian kalau misalnya di time frame intraday-nya di H4-nya, kalau misalnya kita lihat ya, dia ditutup dengan bullish pin bar seperti ini. Itu juga tanda-tanda bullish-nya itu bisa ada lagi nanti di hari Senin, teman-teman ya. Nanti kita tinggal lihat nih di RSI-nya, dia begitu dia cross dia ke jalur positif atau ke jalur bullish-nya, koreksi selesai, koreksi sehat ini selesai, dia ke atas ya. Dari trennya, dari moving average-nya ini juga dia sudah membuka, teman-teman ya. Bullish-nya juga sudah terlihat juga. Structure-nya juga sudah di break, dia sudah membuat higher high juga di sini. Berarti semua konfirmasi bullish itu sudah terbentuk di IHSG. Harusnya hari Senin itu dia bisa up lagi. Semoga nanti di 7.000 minggu depan itu bisa tercapai. Oke, itu untuk kondisi IHSG seperti itu, teman-teman. Kemudian sebelum saya masuk ke saham-saham yang bisa direferensikan, saya bilang dulu saham-saham yang kemarin sudah saya request. Yang pertama itu ada Pegas, teman-teman, yang kemarin saya sudah mention maksudnya ya.
minggu kemarin. Yang pertama ada Pegas. Nah, Pegas tuh kemarin sempat up teman-teman ya, sempat naik ya sampai ke 1425, kemudian dikoreksi ke bawah. Dia sekarang kena lagi di daerah supply-nya atau di entry kita ya, tetapi kita tinggal lihat ya nanti hari Senin itu dia bakal bergerak seperti apa. Saya berharapnya dia tidak bisa break di bawah 1370 ini. Jadi kalau dia bisa bergerak lagi di atas 1370, itu berarti kita akan diamin aja ya. Tetapi kalau misalnya teman-teman ya, dia bisa turun ya, dia andai kata turun lagi sampai ke level 1350, saya akan cut loss kayak gitu. Jadi stop lossnya saya naikin ke angka 1340-an ya. 1340 itu untuk cut lossnya dia. Oke, seperti itu untuk si Pegas. Tapi kalau dilihat dari dari chartnya teman-teman ya, ini kalau misalnya kita perhatikan penentuannya itu memang ada di level ini 1375 ini ya. Jadi kalau misalnya dia nggak 1375, di bawahnya lagi dikit ya, 1365 ya teman-teman. Jadi kalau misalnya dia masih bertahan di atas 1365, itu harusnya dia target kita masih bisa ke depan yang di 1520 atau minimal TP minimal kita di 1450 itu bisa tercapai untuk Pegas seperti itu. Dan berikutnya ada BBRI dan BBCA teman-teman. Saya ngomongin BBRI dulu ya. Untuk BBRI-nya kita ada kabar baik ya. Target kita sudah hampir kena di 4.600, sekarang dia berada di 4.450, kemarin di sampai 4.550, hampir banget kena 4.600-nya. Dan ya ini juga di angka 4380 dia nahannya lumayan kuat nih untuk BBRI, dan dia kedorong lagi, reject lagi untuk bullish ya. Itu artinya BBRI ini juga masih bisa bagus banget untuk kalian keep atau untuk kalian kumpulin terus, karena tensionnya atau pressure-nya itu masih bullish ya. Target 4.600 ini mungkin bisa tercapai dalam waktu dekat, dan mungkin bisa di up lagi teman-teman sampai ke 4.850-an. Kenapa saya bisa bilang gitu? Karena kita ambil aja dari 1:1-nya seperti ini. Kalau misalnya dia beneran ini jadi swing ya, ini sebentar saya delete dulu. Oke. Nah, ini kalau misalnya dia benar-benar jadi swing teman-teman ya. Nah, ini 4.600-nya yang tadi target kita 4.600 itu bisa ke-update sampai ke sini teman-teman. Jadi ini saya tandain dulu 4.600 supaya jadi acuan kita. Nah, terus kemudian kita naikin ya sampai sini 4.870 itu target the next-nya si BBRI. Dari volumenya juga sangat sehat sekali. Kalau misalkan kalian perhatikan dia volume buy-nya juga sudah mulai naik ya. Itu untuk BBRI seperti itu. Jadi sekali lagi kalau misalnya kalian masih mau ngumpulin BBRI itu boleh banget ya. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian ada BBCA kemarin juga ya. Nah, untuk BBCA ini kalau misalnya kita perhatiin dia memang masih berada di fase konsolidasinya juga ya, di intraday-nya di H4 ya. Tapi ini juga tentu tendensinya tetap akan up ya teman-teman, dan ini kita akan diamin aja sampai dia kena ke target kita 8275 ya, karena dari price story-nya pun dia juga masih bullish ya, masih bullish banget, dan ini kemungkinan bisa sampai ke 8275 ya. Dari volume juga tidak ada yang masalah, volume bullish-nya masih sehat ya. Konsolidasinya juga sudah di break, sekarang dia bikin base kecil. Minggu depan harusnya dia bisa breakout ke 8275. Ya, itu untuk BBCA. Kemudian teman-teman untuk saham-saham yang bisa direferensikan untuk minggu ini, teman-teman ya. Minggu ini tuh ada apa? Yang pertama ya. Ini kita semuanya bahasnya di kebetulan saham-saham yang saya referensikan minggu ini tuh itu di second liner dan juga di saham-saham energi, teman-teman. Yang pertama tuh ada Antam ya. Mungkin pada bingung, kenapa Antam, Bang? Kenapa Antam? Nah, Antam ini memang masih downtrendnya, masih turun ya. Cuman teman-teman ya, saya lihat dari volume ya, volumenya itu sudah mulai decreasing ya, artinya bearishnya juga sudah mulai istirahat ya. Kemudian dari price story-nya juga bullishnya sudah mulai masuk ke bawah, maksudnya sudah mulai masuk ke dalam Antam ini. Dan dari candle-nya pun dia sudah mulai banyak candle akumulasi ya. Jadi kalian bisa perhatikan untuk Antam ini, kalau misalnya kalian mau beli Antam ya, saran saya kalian bisa belinya tuh di level ini teman-teman ya, di level 1900 teman-teman ya, kurang lebih di 1910-an ya. Ya, 1910 itu adalah entry yang bagus. Sekarang harganya itu masih di 1845, belum ada konfirmasi. Kalau kalian mau spekulasi boleh masuk di harga sekarang, tapi kalau kalian mau terkonfirmasi, kalian masuknya di harga 1910 aja, itu lebih confirm ya. Kemudian untuk SL-nya kalian bisa taruh di level 1760, kemudian untuk TP-nya kalian bisa taruh di level 2225 teman-teman ya. Risk reward ratio 1:2. Ini juga masih sangat bagus banget ya untuk Antam. Ingat ya teman-teman ya, Antam ini kemungkinan kalau dia bisa break 1910-nya itu kenceng akan ke atas ya teman-teman, seperti itu. Berikutnya ada Adaro. Nah, Adaro ini juga menarik ya, dia bikin falling wedge ya, dan falling wedge-nya tampaknya akan segera pecah ya. Tahu dari mana, Bang? Tahu dari pada saat dia koreksi, volume koreksinya juga mulai berkurang. Candle-candle bullish-nya juga sudah mulai masuk.
Ini artinya sebentar lagi harusnya falling wedge-nya akan pecah untuk ke atas ya. Dan kalau misalnya pecah ke atas, kalian bisa entry di angka 2220. Untuk SL-nya kalian taruh di level 2090. Untuk TP-nya kalian bisa taruh di level 2800 dengan 2650 sebagai TP minimalnya. Atau kalian bisa TP sebagian kemudian kalian pindahkan ke BEP. Seperti itu ya, itu untuk Adaro. Kemudian yang terakhir ada Buka. Kenapa nih? Pasti pada bingung lagi. Kenapa Buka bang? Bukannya Buka itu jelek ya segala macam. Saya tidak peduli tentang fundamentalnya Buka seperti apa. Karena konsepnya kan ini hanya trading ya teman-teman. Hanya trading. Ya saya kemudian juga saya cuma melihat dari momentumnya aja sih sebenarnya. Jadi untuk Buka ini ya walaupun banyak yang bilang Buka ini sahamnya tuh nggak bagus segala macam. Tapi ya masih ada potensi lah teman-teman ya sebenarnya si Buka ini ya. Dan untuk entry-nya kenapa saya bilang Buka ini momentumnya sudah bagus. Pertama dari trend minornya dia sudah membuat new structure high teman-teman ya. Kalian bisa lihat high sebelah sini itu lebih tinggi daripada high sebelah sini. Ya itu pertanda yang bagus. Ya kemudian dari bearish-nya dia ya teman-teman ya, dari bearish-nya dia tuh dari tanggal sinilah ya, dari mulai sini nih 7 Desember sampai sekarang itu dia harganya bergerak turun, volumenya juga bergerak turun. Berarti bearish volumenya itu juga sudah mulai drop ya. Dan kalau misalnya kita lihat di intraday-nya di H4 di beberapa candle ke belakang 10 sampai 20 candle ke belakang itu dominasi bullishnya sudah mulai masuk. Jadi ini cukup baik ya untuk kalian coba untuk ditradingkan gitu ya. Nah, untuk entry-nya paling bagus di mana? Di structure high berikutnya ya. Jadi kita bergerak breakout strategi di sini ya. Kalian tinggal entry di harga 414 ya, kurang lebih di 414-an itu untuk entry-nya. Kemudian untuk SL-nya kalian bisa taruh di 346 ya, itu sekitar 16%. Dan untuk TP-nya ini kalian bisa taruh di level pertama itu di 572, itu yang pertama ya. Kemudian untuk TP finalnya itu adalah kalian bisa set di 682 ya. Jadi sekali lagi yang pertama itu di sekitar 500 segini di sini ya teman-teman ya. Sebentar ya, saya taruh. Oke. 540-an lah pertama ya, itu target pertama. Kemudian untuk TP kedua kalian bisa taruh di 682. Yang sampai TP finalnya itu risk reward ratio-nya 1/4 ya. Jadi ini luar biasa banget sebenarnya. Kesempatannya lumayan besar untuk dibuka ya. Jadi nanti kita tinggal berharap aja begitu dia break ke atas ini, itu di break-nya dengan satu candle momentum bullish yang cukup kuat ya, sehingga itu dorongannya bisa menjadi bagus juga untuk si Buka. Oke, itu saham-saham yang bisa dijadikan referensi untuk tradingkan selama minggu depan. Sekarang saham-saham yang kalian request. Yang pertama ada Indosat. Nah, untuk Indosat seperti ini gimana? Untuk yang daily-nya kita lihat ya, dia masih momentum bearish-nya masih kencang banget ya, dan dia berada di daerah support, dan di supportnya ini dia tidak langsung mantul ke atas. Itu tanda-tanda momentum bullishnya belum masuk berarti ya. Jadi nanti kalau ISAT ini nanti dulu ya, belum ada momentum yang bagus dari si ISAT ini. Kalau dari H4 atau intraday tradernya ini juga sebenarnya sih dari volume penurunannya sudah mulai kecil ya, cuman candle-nya tidak mendukung gitu loh. Harusnya di pada saat penurunan ini candle-nya itu udah kelihatan dia mau bullish, itu baru oke gitu ya. Jadi saat masih belum, tunggu aja wait and see, mungkin 1 minggu atau 2 minggu ke depan baru kita bisa lihat lagi si ISAT. Berikutnya Unilever. Nah, untuk Unilever ini dia sudah berada di dekat-dekat supportnya juga ya. Supportnya di 3810. Sorry, kita lihat yang daily-nya dulu ya. Nah, supportnya di 3810 teman-teman. Jadi dia sudah berada di level dekat-dekat level support ya. Kurang lebih tinggal 100 poin lagi ke bawah ya. Dan itu lebih baik menurut gue ya, tunggu aja sampai di level 3800, terus mungkin dia false break sedikit lebih bagus, dan dia bikin candle reversal di sini baru kita entry. Itu langkah paling bagusnya untuk di Unilever ya. Jadi kalau sekarang masih belum ya, masih sisa tunggu dia drop lagi 100 poin mungkin di hari Senin atau hari Selasa minggu depan lah pokoknya ya. Kita lihat dia bisa bergerak di level-level 3800 atau enggak gitu ya. Itu untuk Unilever seperti itu. Nextnya ada Jasa Marga.
Nah, untuk Jasa Marga ini juga berada di level supportnya kalau misalnya kita perhatiin ya, dan dia sempat di reject ke atas, itu artinya bagus, ada reaksi dari bullishnya, kemudian dia retrace lagi ke bawah, sekarang dia muncul candle doji seperti ini di supportnya. Itu menandakan bagus ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita lihat candle dojinya ini pun ini juga ada reaksi teman-teman ya, yaitu volumenya juga lumayan. Sekarang kita lihat intradaynya seperti apa. Nah, intradaynya dia terbentuk yang namanya engulfing teman-teman ya di sini, disertai dengan satu pattern di minor trendnya itu yang bisa kita lihat seperti ini patternnya. Ini termasuk sebenarnya falling wedge juga ya, kita tinggal tunggu dia breakout. Jadi cara entry-nya antara kalian tunggu di H4-nya nanti JSMR ini bisa break di level 3400. Jadi kalau mau entry bisa di 3400. Stop loss-nya cukup di level 3250. Kemudian untuk TP-nya kalian bisa incar di area supply terdekat yaitu di level 3740. Risk reward ratio 1/1,8 seperti itu. Itu untuk JSMR. Berikutnya MPPA teman-teman. Nah, untuk MPPA ini sendiri dari daily-nya dulu kita lihat ya teman-teman ya. Itu memang trennya masih bearish ya. Kalau misalnya kita perhatiin nih, trennya masih bearish. Sekarang dia di dynamic resistance, dia bikin swing high dan dia bakal turun. Nah, ini kalau misalnya kondisi kayak begini jangan dulu teman-teman ya. Jangan kita entry dulu. Kenapa? Karena dia masih di dynamic resistance dan ini sudah bikin swing high. Artinya dia ada kemungkinan dia bisa drop dulu ke bawah seperti ini, agak ada yang tahu ya. Nah, jadi mendingan kita hati-hati dulu, jangan beli di angka atas-atas seperti setelah swing high terjadi tuh jangan kita beli dulu sahamnya. Jadi kita wait and see dulu untuk MPPA seperti itu. Berikutnya ada Mika teman-teman. Nah, untuk Mika ini juga kita lihat ya, dia sudah impulsif terus kemudian didorong lagi dengan satu bearish yang kuat ya. Sekarang dia sudah mau masuk ke yang namanya order blocknya teman-teman ya di level ini. Nah, ini adalah level yang bagus untuk kalian bisa ngumpulin si Mika di 2130 sampai di 2220. Itu kalian bisa cari area entry. Kalau sekarang dia masih kondisi di 2240, sedikit lagi kalian jangan entry dulu, tunggu sampai tadi saya bilang di 2140 sampai di 2220. Itu adalah area entry yang bagus buat si Mika ya. Untuk stop lossnya tentu taruhnya di bawah 2080-an ya. Jadi di 2070, 2060 itu boleh ya. Seperti itu. Untuk targetnya kalian bisa targetin di high sebelumnya yaitu di 2520-an ya, sampai ke level 2580-an. Oke, itu untuk si Mika seperti itu. Dan yang terakhir itu ada Agi teman-teman ya. Ini si Gasindo, aneka gas industri ya. Untuk aneka gas industri kita lihat dia terbentuk Quasimodo level, itu di level ini teman-temannya di 1430. Itu bisa menjadi acuan entry kalian ya. Jadi kalau misalnya kalian mau entry Agi, bagusnya di 1430 karena dia sudah menyentuh di Quasimodonya teman-teman ya. Dan pada saat menyentuh 1430 yang kalian harus perhatikan berikutnya adalah terbentuk swing apa enggak ya. Jadi seperti ini di H4-nya tentunya lihat ya. Begitu dia kena, terbentuk swing atau enggak, terbentuk rejection candle atau enggak. Kalau dia sudah terbentuk kalian bisa masuk, tapi kalau belum, kalau dia nyentuhnya di 1430 itu impulsive candle, ya itu jangan dulu ya, sama aja. Ya, jadi sekali lagi entry-nya di sini, stop loss-nya cukup di bawahnya si low-nya di 1355. Kemudian untuk TP-nya kalian bisa incar di 1595 ya. Risk reward ratio 1/2,2. Seperti itu untuk si aneka gas industri. Oke teman-teman, jadi itu semua adalah saham-saham yang kalian request sudah gue bahas. Semoga bisa bermanfaat teman-teman. Sekali lagi semuanya thank you. Kita balik lagi ke kamera. Oke teman-teman, jadi itulah pembahasan gue tentang kondisi IHSG dan juga saham-saham yang kira-kira bisa dijadikan referensi untuk tradingkan selama 1 minggu ke depan. Tadi gue juga saham-saham yang kalian request sudah gue bahas semua. Semoga apa yang gue sharing di sini bisa bermanfaat untuk kalian. Tetapi ingat teman-teman, apapun yang kalian ambil dari video ini, kalian harus sesuaikan dengan money management dan juga trading management kalian, karena gue bukan financial advisor. Apapun yang gue sharing di sini itu hanya pure pandangan gue sebagai seorang trader di saham teman-teman ya. Dan juga sekali lagi buat kalian belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue di aplikasi Discord, linknya ada di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut join dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Gue gak pernah punya grup lain selain di Discord, jadi kalau bisa dapatkan sama gue di platform lain seperti Telegram, Facebook, Instagram, menawarkan investasi dalam bentuk apapun, harap hati-hati karena itu adalah penipuan. Jadi kalian jangan sampai transfer. Kalian juga bisa subscribe channel ini kalau misalnya kalian merasa channel ini bermanfaat untuk kalian. Kalian juga bisa bantu like video ini dan juga share ke teman-teman kalian yang lain yang kira-kira membutuhkan informasi dari video ini. Kalian juga bisa komen di bawah kalau misalnya ada yang kurang dari video ini, atau kalian mau request tentang saham atau apapun yang mau gue bahas ke depannya, bisa materi juga nggak apa-apa. Selama itu berhubungan dengan saham, forex, dan juga kripto, gue pasti akan baca komen kalian dan gue akan usahakan untuk bikin kontennya buat kalian. Nah, mungkin sampai sini dulu aja teman-teman videonya. Thank you sekali lagi buat kalian sudah menyempatkan diri nonton video ini. Semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.